Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Siti Nurbayani dari SMA Terpadu Cikanyere, Kabupaten Ciamis. Saya adalah salah satu peserta diklat calon kepala sekolah di lingkungan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021. Izinkanlah saya persembahkan video ini sebagai unjuk kerja dari rencana tindak lanjut yang telah saya lakukan sebagai bagian dari tugas akhir dari peserta diklat calon kepala sekolah di lingkungan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021. Kegiatan RKL ini meliputi 3 kegiatan inti. Yang pertama adalah rencana proyek kepemimpinan atau RPK yang mana saya lakukan di SMA Terpadu Cikanyere atau sekolah asal saya. Yang kedua yaitu kajian manajerial atau KM yang saya lakukan dari analisis rapor mutu baik di sekolah asal maupun di sekolah magang. Dan yang ketiga adalah pengembangan kompetensi atau PK yang saya lakukan di sekolah magang yaitu di SMA Plus Darussalam Ciamis. Kegiatan RPK ini dilakukan di sekolah asal, yaitu di sekolah SMA Terpadu Cikanyere, yang mana SMA ini berdiri pada tahun 2016 dan sampai saat ini telah memiliki berbagai macam prestasi, dimulai dari prestasi tingkat kabupaten sampai tingkat internasional di Unisula Semarang pada tahun 2021. Namun demikian, terdapat banyak sekali kelemahan-kelemahan yang terjadi selama proses pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa guru di SMA Terpadu Cikanyere ini. Di antaranya adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa guru selama proses pembelajaran itu cenderung kurang variatif, sehingga hal tersebut berpengaruh pada peningkatan kualitas siswa, baik itu dalam bidang prestasi maupun dalam bidang akademik. Hal tersebut menjadi dasar bagi saya untuk melaksanakan kegiatan RPK ini melalui kegiatan Focus Group Discussion atau FGD dengan judul Peningkatan Kompetensi Guru dalam Metode Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Inovatif, dan Kolaboratif di SMA Terpadu Cikanyere. Kegiatan RPK ini merupakan kegiatan di mana calon kepala sekolah mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi seputar proses pembelajaran di sekolah asal, yaitu di SMA Terpadu Cikanyere, yang mana kemudian diambil inovasi-inovasi ataupun solusi-solusi untuk permasalahan yang dihadapi tersebut. Kegiatan FGD ini dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021. Dalam kegiatan ini, peserta yang terdiri dari guru-guru SMA Terpadu Cikanyere dijelaskan seputar metode pembelajaran oleh narasumber, bagaimana metode pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Kemudian, para peserta tersebut dibagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, diskusi kelompok dalam rumpun literasi, dan juga yang kedua dalam rumpun eksak. Mereka berdiskusi tentang pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan mengubah metode pembelajaran yang ditulis dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dengan metode menarik hasil dari diskusi di FGD tersebut. Setelah kegiatan FGD dilaksanakan, kemudian dilaksanakan supervisi kelas untuk melihat bagaimana perkembangan guru setelah mendapatkan pencerahan seputar metode pembelajaran yang aktif, kreatif, dan juga inovatif. Pada siklus 1, rencana proyek kepemimpinan yang saya lakukan, 8 dari 10 guru yang saya supervisi telah mendapatkan peningkatan dalam metode pembelajaran. Sedangkan 2 peserta lainnya saya lanjutkan dalam siklus kedua dengan mengulangi supervisi dan kunjungan setelah diberikan beberapa arahan. Grafik menunjukkan ada peningkatan dan perubahan yang terjadi setelah 10 guru tersebut telah sama-sama mengerti dan mempraktekkan hasil dari FGD yang dilakukan dalam rencana proyek kepemimpinan ini. Kegiatan RTL yang kedua adalah kajian manajerial, yang mana
Kajian manajerial ini saya lakukan di sekolah asal yaitu di SMA Terpadu Cikanyere dan juga di sekolah magang di SMA Plus Darussalam Ciamis. Kajian manajerial atau KM dilakukan dengan menganalisis rapor mutu untuk masing-masing standar nasional pendidikan atau SMP di SMA Terpadu Cikanyere dan juga di SMA Plus Darussalam Ciamis. Kegiatan RTL yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi atau PK yang dilakukan oleh calon kepala sekolah di sekolah magang. Sekolah magang yang saya kunjungi yaitu SMA Plus Darussalam Ciamis yang berlokasi di Jalan Kiai Ahmad Fadil II di kampus Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Dalam kegiatan pengembangan kompetensi atau PK, calon kepala sekolah melakukan wawancara seputar nilai terendah yang dihasilkan dari AKPK calon kepala sekolah selama diklat ini berlangsung. Saya mewawancarai seputar kompetensi manajerial, di mana di antara hasil yang didapatkan bahwa kepala sekolah wajib melibatkan guru dalam menentukan rencana atau program sekolah sehingga keterlaksanaan program tersebut akan terlaksana dengan baik, sesuai dan sepaham. Selalu berkoordinasi dengan semua warga sekolah tentang hal apapun menyangkut program sekolah dan memperlakukan semua warga sekolah sebagai bagian dari keluarga sendiri. Demikianlah video unjuk kerja tentang laporan rencana tindak lanjut yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terkait, terutama kepada pihak SMA Terpadu Cikanyere dan juga SMA Plus Darussalam Ciamis. Semoga dengan adanya video ini akan semakin membuat pencerahan bagi seluruh pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti pelajaran dengan metode baru ini, saya menjadi lebih cepat dalam memahami pelajaran dan lebih antusias untuk aktif di kelas. Alhamdulillah, setelah mengikuti fokus group discussion ini, metode pembelajaran yang digunakan lebih meningkat, baik dalam keaktifan, kekreatifan, lebih inovatif, dan terjadi kolaborasi yang baik antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan.